Manusia harus selalu tolong menolong satu dengan yang lain. Dari menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran adalah Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Bukan musiknya, bukan yang pimpin pujian, bukan pengkhotbahnya, bukan ornamen apapun. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Dan kalau saudara tersentuh oleh pemberitaan ini, yakinkan bahwa Roh Kudus ada tinggal dalammu. Menjamah, memulihkan, menolong saudara. Sebuah catatan ringan untuk kita pahami bahwa segala sesuatu mesti dilihat dengan utuh. Harus dilihat dengan utuh. Ini penting. Kita membaca Alkitab, saudara. Alkitab paling tidak hanya terdiri dari sebuah kronologi yang ada 5 bagian. Penciptaan alam semesta. Kejatuhan manusia dalam dosa. Rencana penyelamatan Allah. Kedatangan Yesus Kristus. Janji untuk hidup yang kekal. Mestinya ini dilihat secara utuh. Supaya kalau ada nubuat itu, maka ada penggenapannya. Kalau kita tarik pada hidup kita hari ini, segala sesuatu dalam kehidupan kita harus dengan jujur kita lihatnya secara utuh. Pertama, bahwa mungkin kita memang sakit. Betul, kita ada sakit. Tapi jangan lupa kita pernah sehat dulu kan. Mata yang hanya tertuju pada sakit itu segala sesuatu hanya sakit saja. Kita memang susah hari ini. Tapi jangan lupa, kita mungkin pernah senang. Orang yang tertuju pada kesusahan itu di Kupang, itu kalau ketemu pendeta dia hanya patah leher. Bapak pendeta, hidup ini terlalu susah. Nah mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Kalau memang sudah terlalu susah mau hidup buat apa lagi? Jadi mata yang tertuju kepada apa itu menjadi penting bagi kita. Memang hari ini kita merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Kita berusaha di tengah-tengah pandemi COVID yang menghancurkan banyak sekali sektor ekonomi. Kita berjuang sekali, kita berdoa dan seolah-olah tidak ada. Yo, jangan lupa ada kemungkinan di satu waktu yang lalu kita pernah sukses dan mungkin kita tidak berseru-seru kepada Tuhan. Mari kita lihat segala sesuatu dengan utuh supaya itu menjadi penting bagi kita, saudara-saudara. Kemudian memberikan beberapa catatan serius bagi kita. Kita bukan sekedar bersorak-sorak saja, bukan sekedar bersorak-sorak saja, bukan sekedar kita melakukan sebuah pesta perayaan, tapi ada hal-hal yang kemudian menunjukkan kepada kita sebuah kualitas iman karena relasi kita yang kuat dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa hal itu penting. Pertama, saudara, pembacaan tadi mengisyaratkan hal ini. Manusia harus selalu tolong menolong satu dengan yang lain. Sehendaklah seorang itu memperhatikan orang lain. Jangan satu orang dia menjadi kaya sendiri, dia suka sendiri dan dia tidak memperhatikan orang lain. Jangan. Dalam masa ini masing-masing kita bertanggung jawab kepada orang lain. Kaya itu apa, saudara? Kaya itu bukan sesuatu yang ada pada kita secara material saja. Tidak. Ada hal yang lebih luas ketika kekristenan menaruh perhatian pada kekayaan. Kaya itu seperti apa? Ada air di dalam botol. Kita tuang di dalam gelas. Kalau dia sudah penuh dan dia kemudian meluber kemana-mana, itu kaya. Berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih ke kita, kemudian bisa menjadi bagian orang lain, itu kaya. Tetapi kalau kita tuang begini tidak penuh-penuh, itu miskin itu. Itu orang susah itu. Kenapa? Kan tidak pernah puas. Saudara bayangkan, saudara-saudara, manusia yang seperti ini, yang tidak merasa pernah cukup, sulit memperhatikan orang lain. Bukan saja sulit memperhatikan orang lain, tidak pernah bersyukur. Syukur itu adalah cara terbaik menikmati hidup ini. Itu syukur. Itu cara paling baik menikmati hidup ini dan saudara bisa bertempik seorang. Kenapa, saudara? Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Artinya, segala sesuatu di dalam semesta isi dalam hati manusia pasti masih kurang. Pasti masih kurang. Karena manusia selalu tidak puas. Di kampung itu saya selalu berkhotbah begini. Kita ini kalau jalan kaki, kita berdoa. Tuhan, kasih saya sepeda satu kok. Tuhan kasih sepeda satu, kita naik 2-3 bulan kita berdoa ulang lagi. Tuhan,
Naik sepeda memang enak Tuhan, tapi tanjakan yang di situ itu. Itu saya pun beti sudah seperti pemain sepak bola Tuhan. Jadi kasih motor satu kok. Tuhan kasih motor satu. Naik 5-6 bulan kita berdoa ulang, Tuhan, naik motor memang enak Tuhan. Tapi istri saya berat 80. Anak kami 3 orang dan montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi semua mau naik Ibu. Tuhan, semua mau naik ini. Motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga Tuhan. Jadi engkau pun mau? Kalau bisa mobil satu. Tuhan kasih mobil satu. Naik 1 tahun dia berdoa ulang, Tuhan, naik mobil memang enak. Tapi anak pertama Tuhan, dia sudah menikah, tinggal di Pulau Seribu. Tidak mungkin ke Pulau Seribu kan pakai mobil. Jadi engkau pun mau? Kapal feri satu. Naik lagi. Pergi ke sana, lihat mantu, lihat cucu, lihat anak kandung, pulang berdoa ulang, Tuhan, memang bisa pakai ke sana Tuhan. Tapi musim begini agak susah. Jadi helikopter satu. Meminta tidak soal, toh memang harus kepada Tuhan, kan kita meminta. Sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat yang Tuhan kasih kita. Amin kan? Satu hal yang sangat penting bagi kita adalah dalam persekutuan umat percaya kita digambarkan dengan sangat baik. Kristus kepala dan kita adalah anggota-anggota dari satu persekutuan. Alkitab mengatakan dengan sangat baik bahwa mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Tangan tidak lebih penting dari kaki. Hendaklah yang seorang merasa bahwa yang lain itu penting bagi dirinya. Supaya yang semua orang merasa penting tahu dalam hidup ini. Dalam sebuah persekutuan ini tidak ada yang paling kecil, tidak ada yang paling besar. Kalau ukuran badan silahkan, tapi semua menjadi penting bersama-sama. Ini nasihat pertama. Jadi kalau ada bajumu 2, berikan 1 bagi orang lain. Tapi beri itu mesti ikhlas. Memberi dengan 3 ikhlas itu bermasalah. Saudara bisa bayangkan kalau kita beri dengan tidak ikhlas. Pakai bahasa Kupang itu menarik. Ini, ambil. Ambil itu hari lu tambah 2.000 jadi ambil. Bayangkan itu. Ya saudara bayangkan kalau tidak ikhlas memberi. Itu kita tidak menolong. Itu hendaklah kamu saling menolong. Haruslah begitu. Nasihat pertama. Nasihat yang kedua ini saudara-saudara dia bilang begini. Ini sebuah tekanan yang serius. Bahwa dia memerintahkan. Setiap orang tidak usah meninggalkan pekerjaannya. Tetapi dia harus bekerja dengan baik supaya dalam pekerjaannya itu nama Tuhan dipermuliakan. Ketika para pemungut cukai bertanya, apa yang harus kami perbuat? Nah, ikut aturan saja toh. Ketika para prajurit bertanya, dia bilang sudah cukupkan dirimu dengan gajimu, cukup. Kan cukup. Biasa jadi masalah itu ketika kita mau lebih dari itu. Orang-orang yang dipakai, kalau kita baca Alkitab, kita temukan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan. Bukan semuanya itu orang-orang yang ada di Bait Allah. Abraham, Ayub itu pengusaha. Tuhan pakai. Tuhan pakai. Ruth itu seorang TKW yang bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai. Esther. Di sini ada yang nama Esther. Itu Tuhan pakai. Tuhan pakai. Esther itu hanya seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Luar biasa. Esther, Shalom. Tuhan pakai. Tidak meninggalkan pekerjaannya kan? Daud. Ada Daud. Tuhan pakai. Makanya Daud itu tidak tidur tadi malam dia. Tuhan pakai luar biasa. Daud itu dulu hanya gembala kambing domba di padang. Hanya gembala kambing domba di padang. Yang papanya sendiri tidak percaya padanya. Ketika mau dicari salah seorang dari anak-anak Isai untuk menggantikan Saul, dia pun bapak juga tidak yakin. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Gembala kambing domba ini kemudian menjadi seorang raja. Beberapa catatan serius bagi kita.
Kita bukan sekedar bersorak-sorak saja, bukan sekedar bersorak-sorak saja, bukan sekedar kita melakukan sebuah pesta perayaan, tapi ada hal-hal yang kemudian menunjukkan kepada kita sebuah kualitas iman karena relasi kita yang kuat dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa hal itu penting. Pertama, saudara, pembacaan tadi mengisyaratkan hal ini. Manusia harus selalu tolong menolong satu dengan yang lain. Hendaklah seorang itu memperhatikan orang lain. Jangan satu orang dia menjadi kaya sendiri, dia suka sendiri dan dia tidak memperhatikan orang lain. Jangan. Dalam masa ini masing-masing kita bertanggung jawab kepada orang lain. Kaya itu apa, saudara? Kaya itu bukan sesuatu yang ada pada kita secara material saja. Tidak. Ada hal yang lebih luas ketika kekristenan menaruh perhatian pada kekayaan. Kaya itu seperti apa? Ada air di dalam botol. Kita tuang di dalam gelas. Kalau dia sudah penuh dan dia kemudian meluber kemana-mana, itu kaya. Berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih ke kita, kemudian bisa menjadi bagian orang lain, itu kaya. Tetapi kalau kita tuang begini tidak penuh-penuh, itu miskin itu. Itu orang susah itu. Kenapa? Kan tidak pernah puas. Saudara bayangkan, saudara-saudara, manusia yang seperti ini, yang tidak merasa pernah cukup, sulit memperhatikan orang lain. Bukan saja sulit memperhatikan orang lain, tidak pernah bersyukur. Syukur itu adalah cara terbaik menikmati hidup ini. Itu syukur. Itu cara paling baik menikmati hidup ini. Kenapa, saudara? Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Artinya, segala sesuatu di dalam semesta isi dalam hati manusia pasti masih kurang. Pasti masih kurang. Karena manusia selalu tidak puas. Meminta tidak soal. Toh memang harus kepada Tuhan. Kan kita meminta. Sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat yang Tuhan kasih kita. Amin kan? Itu baru kita bisa menolong orang lain. Banyak orang tidak menolong orang lain. Banyak orang menolong dirinya sendiri. Saya membayangkan, saudara, ada orang seperti menolong. Seolah-olah menolong. Tapi sesungguhnya bukan menolong. Dia geser sedikit masalah. Orang lain yang dapat. Saya kira itu jadi masalah buat kita. Karena itu, saudara-saudara, mestinya yang seorang merasa yang lain itu penting. Tadi malam saya baru berkhotbah tentang solidaritas kita terhadap orang lain. Mestinya kita penting. Kenapa kita mesti solidar, saudara? Satu hal yang sangat penting bagi kita adalah dalam persekutuan umat percaya kita digambarkan dengan sangat baik. Kristus kepala dan kita adalah anggota-anggota dari satu persekutuan. Alkitab mengatakan dengan sangat baik bahwa mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Tangan tidak lebih penting dari kaki. Hendaklah yang seorang merasa bahwa yang lain itu penting bagi dirinya. Supaya yang semua orang merasa penting tahu dalam hidup ini. Ya, saudara bayangkan kalau tidak ikhlas memberi. Itu kita tidak menolong. Itu hendaklah kamu saling menolong. Haruslah begitu. Nasihat pertama. Nasihat yang kedua ini, saudara-saudara, dia bilang begini. Ini sebuah tekanan yang serius. Bahwa dia memerintahkan. Setiap orang tidak usah meninggalkan pekerjaannya. Tetapi dia harus bekerja dengan baik supaya dalam pekerjaannya itu nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang yang dipakai, kalau kita baca Alkitab, kita temukan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan. Bukan semuanya itu orang-orang yang ada di Bait Allah. Abraham, Ayub itu pengusaha. Tuhan pakai. Tuhan pakai. Ruth itu seorang TKW yang bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai. Esther. Di sini ada yang nama Esther. Itu Tuhan pakai. Tuhan pakai. Esther itu hanya seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Luar biasa. Esther, Shalom. Tuhan pakai. Tidak meninggalkan pekerjaannya kan? Daud. Ada Daud. Tuhan pakai. Makanya Daud itu tidak tidur tadi malam dia. Tuhan pakai luar biasa.
Daud itu dulu hanya gembala kambing domba di padang. Hanya gembala kambing domba di padang. Yang papanya sendiri tidak percaya padanya. Ketika mau dicari salah seorang dari anak-anak Isai untuk menggantikan Saul, dia pun bapak juga tidak yakin. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Gembala kambing domba ini kemudian menjadi seorang raja. Tuhan pakai. Salomo Tuhan pakai kok tidak? Pakai. Padahal saudara bayangkan, Salomo kurang apa? Alkitab mengatakan bahwa sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang lebih hebat dari dia. Ada 3 hal yang paling dicari oleh laki-laki: tahta, wanita, harta. Semuanya Salomo dapat. Dari segi jabatan, tahta, Salomo raja. Tidak ada lagi lebih dari itu. Hanya raja di atas segala raja yang lebih. Dari segi pendapatan, kekayaan. Di zaman Salomo itu kan perak tidak ada harga kan. Kalau perak sudah tidak ada harga, jangan bawa memang kita punya besi putih dong itu. Itu tidak pakai di sana, itu tidak pakai. Iya, gelang-gelang gading dong itu tidak pakai di zaman Salomo. Emas 24 karat, dan pendapatan emas Salomo per tahun yang didapat dari para bupati, yang didapat dari para saudagar di luar dari persembahan para bupati, yang dia dapat itu per tahun adalah 666 talenta. 1 talenta beratnya kurang lebih 34 kilogram. Jadi kalau 6 talenta berarti 666 kali 34, dia dapat emas per tahun. Kira-kira 23 ton emas. Itu lebih dari batu aki gitu. Kalau kita konversi dengan harga emas sekarang mungkin kira-kira 17 atau 18 triliun. Kita punya 10 gram, kita pakai semua di gereja baru gantung di luar. Dia punya 23 ton. Itu kalau dia pakai semua, mati dia di tengah-tengah emas. Yang ketiga dari segi wanita, Salomo punya istri ada 700, tambah 300 gundik. Berapa semua? 1000. Saya yakin nama separuh dia tidak kenal. 1000 ini mau hafal satu-satu. Pakai bahasa Kupang, kalau ada yang lewat paling dia bilang, "Woi, nama siapa dulu?" Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar sampai istri pertama. Wah, itu berat itu. Itu kalau sudah sampai itu sudah pemilu berikut itu. Tapi Alkitab mengatakan, kita baca Alkitab butuh bijak-bijak ya. Alkitab terdiri dari informasi dan ajaran. Biasa gereja Tuhan jadi rusak itu kalau orang bikin informasi jadi ajaran. Tagal dia mau kawin 2, dia bilang, "Kenapa Salomo bisa 700? Saya baru mau 2, kamu sularang-larang lagi." Di sini ada yang begitu. Yang mau ambil 2. Wih, jangan coba-coba. Salomo punya itu cantik-cantik semua. Anak-anak para raja, salah satunya putri Firaun. Bukan sama kayak nona-nona dari ini, gagah-gagah semua. Mantap ini. Tuhan pakai dia, saudara lihat. Bahkan dalam kerendahan hati dia mengatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah." Tuhan pakai Petrus, nelayan di Galilea. Tuhan pakai dia. Tidak usah tinggalkan pekerjaan. Walaupun kemudian Tuhan bilang begini, "Engkau tidak lagi penjala manusia. Penjala ikan, engkau menjadi penjala manusia." Tidak dimaksudkan supaya dia tidak isi perut, bukan. Tapi ada sesuatu yang penting dalam hidup yang harus dia ingat. Tuhan pakai siapa? Simon orang Selot, seorang anggota dari partai politik yang sangat revolusioner. Tidak suka lagi dengan penjajahan Romawi. Tuhan pakai. Tuhan pakai Lewi, pemungut cukai. Tuhan pakai. Tuhan pakai Onesimus, seorang budak. Tuhan pakai siapa lagi? Tuhan pakai Filemon, seorang pengusaha. Jadi semua orang Tuhan pakai, termasuk saya, termasuk saudara. Pekerjaan ini pekerjaan yang butuh banyak orang bersama-sama. Tapi seringkali kan kita rubah, seolah-olah tanggung jawab pelayanan ini, oh itu para pendeta.
Orang-orang majelis itu yang mulai, kalau kami ini sudah yang penting ada ibadah, kami ibadah. Nah, kalau demikian saudara-saudara, persoalan dan pergumulan kita hari ini adalah orang suka memisahkan antara kerja dan berdoa. Kita bisa kelompokkan dia. Paling tidak dalam 4 kelompok. Kita bisa ukur kita ada di mana. Kelompok pertama. Ada orang yang kerjanya kuat sekali, tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat, doa lemah. Di Tangerang ada yang begitu. Orang yang kerja kuat dan doa lemah itu orang terlalu sibuk. Kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Orang lain sempat ganti pakaian dinas, dia tidak sempat. Sibuk. Orang-orang seperti itu jangan coba-coba ajak dia ibadah. Pak, ibadah ya, dia. Saya sibuk. Itu omong sibuk itu ke derajat naik sedikit itu. Makanya dia lebih ekspresif ketika dia bilang, saya sibuk. Itu tinggi itu. Di sini ada Ada. Itu sapapu suami itu. Saudara bayangkan, orang yang seperti itu, kerjanya kuat tapi doanya lemah. Jangan coba-coba suruh dia doa makan. Jangan coba-coba. Pak, sebentar Pak doa makan. Sembarang. Dia rasa, tidak bisa. Dia cerewet, tapi jangan coba-coba minta untuk dia pimpin doa. Sulit sekali. Betul? Orang yang seperti ini, kerja kuat, doa lemah. Dia tahu cara bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Dia tahu cara bagaimana menjadi kaya, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Di Kupang saya suka bilang begini, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, Pak Pendeta, saya di Surabaya. Wih, enak pesir-pesir. Tidak Bapak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak. Sudah dapat rujukan dulu dia. Wah, itu berat itu. Kerja kuat, doa. Ada yang kelompok yang kedua, kebalikan dari itu. Doanya yang kuat, kerjanya di sini ada. Doa kuat, kerja. Saya mau tanya saudara dulu. Ora et labora artinya? Oh, itu nilainya hanya 75. Yang 100 itu menarik. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan banyak yang balik. Doanya yang keras-keras, kehabisan tenaga. Kerjanya lemah. Nah, hasilnya ya begitu. Orang yang doanya kuat, kerjanya lemah, dia hanya berharap pada mujizat. Mujizat itu ada saudara, tapi saya tidak menyarankan saudara berharap pada mujizat. Kenapa? Tuhan datang ke dunia bukan untuk buat mujizat. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sehat, sekalipun dia bisa. Bukan itu. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan bahkan lebih sehat dari kita. Itu yang biasa minum minuman keras, cap tikus itu. Itu minum dari kemarin dulu sampai tadi pagi, istirahat sedikit minum, tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini duduk dekat AC pulang pilek. Jadi kalau ukur Tuhan hanya lewat kesehatan, kita gagal kenal Tuhan di situ. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Sekalipun bisa dia buat itu. Dia bisa kok tidak? Bisa. Tapi bukan itu. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan lebih kaya dari kita. Itu koruptor itu kaya-kaya semua. Dorang punya rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di dalam rumah, dorang tinggal di penjara sana. Tapi dorang kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit pulsa habis. Sedikit-sedikit garam habis. Kalau begitu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain itu di umur panjang, di jabatan di tambah, istri di
Bilang istri tambahkan, ibu-ibu langsung merah itu. Istri diberkati saja, urus satu kita pusing mau ke Salomo lagi kita. Lebih. Saudara bayangkan, susah ini. Saudara, ini hal yang saya kira penting bagi kita. Ini iblis ketika tahu Tuhan Yesus, terus dia bilang, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah atau tidak? Bukan karena dia tidak bisa rubah. Bukan karena dia juga tidak mau ikut iblis memperintah. Bukan. Dia mau kita berproses. Masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat, pasti di bakery itu mujizat tiap hari. Roti inilah roti itu. Doraemon kalau begitu dia pun nama. Tuhan mau kita berproses. Berdoa dan keras. Keras itu harus dipakai itu. Kalau tidak baik. Ketiga, kelompok yang ketiga. Ada kelompok orang yang kerjanya lemah, doanya juga lemah. Orang yang kerja lemah dan doa lemah, sesungguhnya dia tidak ada lagi di dunia. Karena orang yang di dunia dia tahu dia harus kerja dan sedikit lagi dia mesti berdoa. Gitu. Orang yang kerjanya lemah dan doa lemah, itu dia suka ucapkan kalimat ini. Pak Pendeta, hidup itu mengalir saja. Saudara setuju dengan kalimat itu? Hidup itu mengalir saja. Setuju? Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Mengalir itu pakai prinsip air. Bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah kalau misalnya dia mengalir menuju WC, hidup itu kita yang tentukan. Dalam satu hari seorang manusia mengambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan. Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur. Mau turun atau tarik tambah selimut. Keputusan kan? Bangun tidur. Mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Iya kan? Kenapa hari ini pendeta Yandi berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan 27 tahun yang lalu untuk sekolah teologi. Hari ini saya berkhotbah di sini. Kita semua yang ada hari ini adalah buah dari keputusan masa lalu. Karena itu keputusan menjadi penting. Tidak bisa bilang hidup ini mengalir saja. Nanti ke laut atau ke tanah, ke dalam tanah. Ke dalam saja ya. Ada masalah di situ. Kebetulan saya mau tanya saudara. Mie, super mie. Masak cepat atau lama? Cepat kan? Teorinya cepat. Prakteknya bisa lama. Kalau kita tidak segera mengambil keputusan. Kalau saya bilang istri saya, Mama, saya mau makan mie. Terus ibu lari ke dapur 2-3 menit, terus dia balik, dia tanya, Pak, mie goreng atau mie kuah? Terus saya bilang mie kuah. Ibu ke belakang 2-3 menit, dia datang tanya lagi, kuah banyak atau sedikit? Taruh banyak saja. Ibu ke belakang 2-3 menit, datang tanya lagi, pakai telur atau tidak? Taruh saja Mama. Mama ke belakang 2-3 menit, datang tanya lagi, pakai sayur atau tidak? Lama-lama kita tidak makan. Kita hanya bertanya sebegini. Itu masalah. Ambil keputusan. Bagi seorang perempuan dewasa umur 27 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dilakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa oh ya, sudah dengar itu ya, itu. Tidak bisa tiap hari, tiap malam dia hanya bilang ini atau ini. Oh, keputusan. Orang yang kerjanya lemah, doanya lemah, itu dia hanya hidup dalam hayalan saja. Menghayal saja. Coba kalau saya, coba apa? Saya mau tanya yang anak muda, yang PPGT. Kalau hari ini saudara dapat uang 1 miliar, buat apa? Hari ini saudara dapat uang 1 miliar, buat apa? Kasih orang miskin kok tidak? Kasih kok? Kasih berapa kira-kira? 100 juta boleh? Naik sedikit?
Saya lihat saudara nih kayak berat-berat saudara nih. Kalau pendeta Yandi dapat 1 miliar hari ini, semuanya saya kasih orang susah, semua. Nanti Pak Pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi ya. Saudara ini baru menghayal saja sudah sekikir. Baru menghayal ini. Belum ada apa-apa, ini hanya diminta menghayal saja. Sudah sekikir ini. Saya yakin saudara susah kaya nih saya lihat ini. Bagaimana tolong orang kalau menghayal saja sudah sekikir. Berat itu. Berat. Terakhir, orang yang doanya kuat dan kerjanya juga keras. Orang seperti itu dia tahu kapan dia harus bekerja, kapan dia harus berhenti bekerja, kapan dia harus menikmati hasil pekerjaan. Kita terlalu semangat ini, yang gasnya lebih dari Tuhan. Akhirnya kita tidak menikmati hidup ini. Terakhir saudara, saya ingin mengatakan kepada kita, Yohanes mengatakan dirinya, maaf, saya hanya perintis. Saya bukan siapa-siapa. Saya membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Dia yang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Bahkan membungkuk untuk memegang tali kasutnya pun saya tidak layak kepadanya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dia mau kasih tahu, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak bawa orang datang kepada dirinya. Dia bawa orang datang kepada saudara. Kadang-kadang kita melihat pada manusia lebih besar daripada kita melihat pada Tuhan. Saudara, salah satu teori dari menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran adalah Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Bukan musiknya, bukan yang pimpin pujian, bukan pengkhotbahnya, bukan ornamen apapun. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Manusia ini akan selesai. Tapi Tuhan harus terus ada dalam hidup kita. Sungguh-sungguh kita hanya tujukan bagi kemuliaan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Dan kalau saudara tersentuh oleh pemberitaan ini, yakinkan bahwa Roh Kudus ada tinggal dalammu. Menjamah, memulihkan, menolong saudara.